Halo, perkenalkan nama saya Josten Frandeli. Saya merupakan mahasiswa program studi Magister Administrasi Bisnis dengan nomor induk mahasiswa 205012310036. Saya dari kelas reguler 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai ringkasan atau bisa kita bilang sebagai ringkasan materi perkuliahan mata kuliah Kepemimpinan Digital yang dimulai dari minggu ke-9 hingga minggu ke-15. Melalui 7 pertemuan pada perkuliahan mata kuliah Kepemimpinan Digital ini, saya menyimpulkan bahwa kepemimpinan yang baik merupakan kepemimpinan yang dapat memberikan efek baik kepada organisasi yang dipimpinnya. Efek baik yang dimaksud ini adalah bagaimana organisasi perusahaan ini dapat menjalani aktivitas bisnisnya dan juga dapat survive, lalu sustainability-nya juga berlangsung sehingga apapun yang akan direncanakan atau dicita-citakan oleh perusahaan tersebut dapat tercapai. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah kesimpulan dari apa yang saya pahami selama 7 minggu pertemuan, yaitu kepemimpinan digital adalah kepemimpinan yang tidak lepas dari bagaimana caranya seorang pemimpin dapat memiliki strateginya tersendiri dalam membawa sebuah organisasi mencapai kepada tujuannya sesuai dengan visi dan misi mereka. Dewasa ini dunia bergerak begitu cepat dan juga mengalami perubahan yang berarti. Hal ini didasari dengan adanya kemajuan teknologi pada bagian digitalisasi. Hal inilah juga yang menuntun serta membantu manusia dalam menyelesaikan segala urusan pekerjaan mereka, sehingga dapat dikatakan juga kemajuan teknologi ini membawa dampak yang begitu besar, di mana pekerjaan-pekerjaan yang dahulu dilakukan dengan cara yang tidak seperti sekarang, yaitu dengan mudah, mungkin bertolak belakang. Dengan demikian pula, hal ini bisa dikatakan atau kesimpulannya adalah era digitalisasi telah mengglobal, sehingga dunia juga mengikuti perubahan, sehingga kita juga yang termasuk manusia di dalamnya memiliki peran untuk bisa beradaptasi dengan baik di zaman digitalisasi ini. Pada era digitalisasi ini, pemimpin yang baik ialah pemimpin yang tetap dengan standar kepemimpinannya, yaitu memiliki visi dan misi serta strategik di dalamnya. Hanya saja yang menjadi konsep pada poin ini ialah digitalisasi atau kepemimpinan pada era digital, atau bisa disebut juga dengan digital leadership, ialah bagaimana seorang pemimpin dapat beradaptasi dengan baik di era modern ini serta tidak melupakan segala tanggung jawab mereka untuk dapat membawa sebuah organisasi kepada tujuan utama mereka. Dalam hal ini saya memberikan sebuah contoh perusahaan, yaitu perusahaan global yang telah mengalami digitalisasi, yaitu perusahaan General Electric atau biasa disingkat dengan GE. GE sendiri telah mengalami perubahan besar dalam beberapa dekade terakhir, yaitu dengan mengadopsi sistem teknologi digital dalam otomatisasi. Dengan demikian, GE dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menyediakan solusi yang tepat dan baik bagi seluruh konsumennya. Hal ini jelas bahwa kepemimpinan yang mengarah kepada digitalisasi dapat memberikan efek baik bagi organisasi itu sendiri, namun tetap dilakukan dengan penuh strategi dan peran pemimpin sangat dibutuhkan dalam hal ini. Hal ini terbukti juga bahwa leadership atau digital leadership pada perusahaan GE telah dilaksanakan dengan baik, bagaimana seorang pemimpin pada perusahaan GE dapat menyesuaikan dan juga mengetahui apa saja yang sebaiknya dipersiapkan dalam menyambut perubahan-perubahan besar di era modernisasi ini, yaitu pada zaman digital. Dan juga perusahaan GE telah mempersiapkan beberapa faktor penting pendukung untuk mensukseskan bagaimana mereka bisa hijrah atau pindah dari sistem lama kepada sistem yang penuh dengan modernisasi. Namun teknologi digital pada era zaman digitalisasi ini tidak sepenuhnya memberikan dampak yang baik atau efek yang bisa dikatakan cukup tidak bagus juga. Seringkali adanya perubahan zaman yang begitu cepat ini membuat orang lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin tentunya, dan menganggap bahwa pekerjaan menjadi mudah karena pekerjaan yang dilakukan itu bisa dilakukan dengan jarak jauh atau remote working. Kesimpulan dari pemaparan ringkasan materi ini adalah bagaimana kita dapat memahami peran seorang pemimpin dalam era kepemimpinan digital atau digital leadership yang dapat memberikan efek baik, dampak yang baik kepada sebuah organisasi agar organisasi tersebut dapat mencapai tujuan utama mereka. Pemimpin yang bergerak dalam bidang digital ini atau pada era digital ini juga sebaiknya menyesuaikan visi dan misi mereka dengan visi dan misi perusahaan tersebut. Lalu terdapat 2 poin penting yang menurut saya garis bawahi adalah: 1. Pemimpin sebaiknya memiliki pengetahuan yang meluas serta pemahaman akan kebutuhan organisasi yang disesuaikan dengan visi dan misi organisasi dalam menyambut
adanya perubahan zaman. Lalu yang kedua, pemimpin pada era digitalisasi ini sebaiknya dapat beradaptasi dengan baik kepada lingkungan yang bergerak cepat dan juga dinamis dalam kemajuan teknologi digital. Sekian pemaparan materi yang telah saya ringkas untuk perkuliahan mata kuliah Kepemimpinan Digital dari minggu ke-9 hingga ke minggu ke-15. Segala lebih dan kurang yang telah disampaikan mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin didiskusikan, teman-teman, mari kita berdiskusi bersama dan sampai jumpa.